Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan materi yang berjudul otonomi daerah. Kali pertama di Indonesia diberlakukan sistem pemerintahan dengan sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Istilah otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut seorang ahli bernama Kansil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang. Berikut kewajiban dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian sempit, otonomi daerah diartikan mandiri, dan dalam arti luas diartikan berdaya. Maka otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, mengatur, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Namun dalam melaksanakan otonomi, tiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang. Saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip dari otonomi daerah. Kita masuk yang pertama, tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah itu terbagi menjadi 7 bagian. 1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan dan serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia atau sering disebut dengan NKRI. Yang keenam, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan peraksara sekaligus meningkatkan kreativitas serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Yang kedua, prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah ini terbagi menjadi 3 bagian. 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Yang kedua, prinsip otonomi nyata, yaitu suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada, serta mempunyai potensi untuk terus tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab, bermakna bahwa dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus selalu diperhatikan dan disesuaikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan masuk ke asas otonomi daerah. Asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama, asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, asas kedua, dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai presentasi di tingkat daerah. Asas ketiga, asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penguasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Itulah mengenai asas otonomi daerah. Ya, saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang keempat, yaitu pelaksanaan otonomi daerah.
Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap Dasar daerah. hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR Republik Indonesia MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan MPR Republik Indonesia MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.